model yang berbeda. OMG, ini sampai kapan kita buat kue? Perasaan berapa hari? Entar ya seberapa kilo? 20 kilo ke apa? Paling banyak ini. Kasih tahu terus lagi. Ini penampakan kue yang hangus. Ini banyak kue hangus tanpa rasa pahit. Jeng 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 jeng. Nah, pertama-tama kalau kue tak hangus begini, toh, ini sekali ini. Siapkan kue parut. Nah, ini saya parut nih. Kita parut. Ini lihat mah parut nih. Lihat kuenya sama tanganku. Bukan pekerjaan ini juga ini. Bukan pekerjaan ini. Ini. Saya minta finance kita, jadi saya harus selesaikan ini toples. Jadi toplesnya agak beda ki, karena dia hangus toh, jadi tempatnya di kaleng, tidak tembus pandang, karena malu-malu ki, dan dikonsumsi sendiri ki, tidak untuk tamu kong. Nah, dia begini kah? Tadi ini hangus ki, tidak hangus ki. Harus lebih. Kue enaknya apa, mintik sama mises, kayak macam cookies begitu. Tapi memang karena bukan saya ahlinya tuh bahan apa kue. Nah ini nih, saya cuma bisanya masak saja, tidak tahu bikin kue. Bikin kue apalagi bakar lagi. Aduh, cara ini. Ini sekali. Terus ini kalian nih. Nah, ini tuh tidak hangus, tapi yang nanti saya kasih di atasnya. Ini bagus dimasaknya. Jadi kaleng, terus saya kasih ke koran tuh. Kasih koran. Ini selesai nih tuh, saya kasih tipsnya. Bingung-bingung lagi, gampang sekali nih. Tinggal kita siapkan parut sama apa ini tempatnya tuh bekas biskuit kaleng. Nah, nanti dengan koran biar tidak nampak kelihatan, tapi bukan untuk tamu, ini untuk dikonsumsi sendiri. Kalau untuk tamu pastinya cantik-cantik. Nanti ketahuan bilang ini tidak tahu bakar kue. Padahal memang ini apa? Setidaknya kan berusaha supaya bisa. Oke, sekian tips saya. Deh, akhirnya selesai dibuka. Nah, ini penampakannya setelah saya parut.
Ini dia yang hangus-hangus tadi. Dan sekarang lihat pakai lumayan. Teman-teman, ini juga saya kan ini pakai alas koran. Sebaiknya sih kita pakai yang kertas putih polos toh. Sama dengan kalau kita isiki juga sama juga kalau kita isiki ini bekas kaleng, jangan kita juga pakai koran, pakai kertas polos saja toh, karena kan kita tahu cuman ini sebentar mungkin kayaknya saya ganti tidak bagus gitu kalau kita pakai koran. Memang sih sebenarnya cuman sebentar saya Nah sekarang saya mau masukkan nih ini kue ke dalam sini, saya campur. Kalau yang di bawah itu kan dia bagus dimasaknya, cuman karena kebetulan semua toplesku penuh dan ini kayaknya kue terakhir, kayaknya nggak tahu lagi deh, siapa tahu lagi ada bikinnya. Ini kayaknya sudah 20 kilo ke apa ya, rasanya pagi siang malam kue terus, tapi ya alhamdulillah. Nah ini nih saya mau isi kue, masak saya gabung saja. Ini kayaknya detik-detik terakhir deh, kita sudah pada habis baru kita maju. Walaupun di dalam kaleng itu juga harus kita kasih rapi supaya kita berminat untuk mau makan, nggak hancur-hancur juga. Ini saya tinggal melanjutkan saja. Saya tidak lihat bagaimana proses pembuatannya, bahannya apa saja, cuma ya yang saya lihat ini kayaknya kacang menteng sama meses. Tidak handal kak juga sebenarnya isi toples, tapi bagaimana? Ada kan namanya kita mencoba segala sesuatu hal yang baru. Sini ini kalau dilihat kue ini tuh tidak ada bentuknya, karena saya istilahkan ini tuh kue tercepat, kue joko-joko. Jangan lihat dari bentuknya, tapi lihat dari rasanya. Ini sudah selesai. Ini juga jangan lupa jangan kasih masuk di kaleng kalau keadaan kue masih panas. Itu nih biasa kue orang sini bilang lambu-lambuan atau berembun dan angki juga lembek jadi ini dia ada satu kaleng. Lumayan banget, masih kelihatan dia hitam-hitam sedikit. Insya Allah ini bermanfaat.